Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukunna ummahat? Bikhair, Alhamdulillah alhamdulillah. bikhair Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu. Ustazah sehat. Amin ya Allah. Amin. Ya, begitu juga dengan ummahat sekalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan pada sore hari ini. Kita kembali bertemu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang fikoh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Amin. Amin. Tidak ada hafalannya? Berarti sudah. Tidak ada Ustaz. Tidak ada saja. Kalau begitu kita baca bersama-sama surah hari ini, masuk surah Al-Infitor. Invitor. Ya. Invitor ya. Ya. Ustazah, kalau Ustazah dulu boleh nggak Ustazah dulu baru kita. Jadi enak Ustazah. Ketahuan tajwid-tajwidnya. Kalau kita bareng-bareng yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ya, boleh. Ya, Ustazah bagus banget ngajinya, ya mau dengar. Jadi kita mau ngedengerin tajwidnya. Jadi kan kita bisa lihat videonya, nanti kita bisa belajar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, masuk surah Al-Infitor ya. Jadi surah ini perhatikan di Al-Qur'annya ada hamzahnya enggak setelah hamzah wasal? Dan ayat berapa Ustazah? Surah yang kita baca ini. Dilihat Al-Qur'annya Al-Infitor atau Al-Infitor tulisannya. Al-Infitor kalau saya. Saya Indonesia Ustazah itunya Qur'annya. Oh iya. Jadi di Al-Quran, kalau pakai Al-Quran Utsmani itu nggak ada hamzah, nggak ada kepala ain ya di bawah. Jadi langsung Al-Infitor itu kalau belajar tahsin itu disebut dengan hukumnya adalah nakal. Nakal itu langsung masuk ke huruf yang kedua. Jadi nggak dibaca Al-Infitor tapi Al-Infitor. Al-Infitor ya. Al-Infitor apa? Al-Infitor. Nggak terpisah. Al-Infitor kah? Al-Infitor. Ya, baik. Saya baca kemudian Antuna nanti ikut ya. Baik saja. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'un fatarat. Idza samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu Faqarat. Wa idzal kawakibu intasarat. wa idzal biharu fujirat. Idzal Biharu Wa idzal quburu bu'thirat. wa idzal qubur Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. alimat Ayyuhal qaddamat wa insan akharat. ma gharraka bi rabbikal karim.
Ya ayyuhal ya ayyuhal insanu rabbikal karim. الذي خلقك فسواك فعدلك Gangguan ya Ustaz sini. alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak في أي صورة ما شاء ركبك fi ayyi suratin ma syaa rabbak كلا كلا Nggak ada بل suaranya. تكذبون بالدين kalla bal tukadzibuna biddin وإن عليكم لحافظين wa inna alaikum lahafizin كراما كاتبين katibin يعلمون ما تفعلون ya'lamuna ma taf'alun إن الأبرار لفي نعيم innal abrara lafi na'im إن الفجار لفي جحيم wa innal fujjara lafi jahim يصلونها يوم الدين yaslawnaha yawmaddin وما أدراك salah ya وما هم غائبين wa ma hum anha ghaibin وما أدراك ما يوم الدين wa ma adraka ma yawmuddin ثم ما أدراك ما يوم الدين thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an والأمر يومئذ لله wal amru yawma idzin lillah. Kita terjemahkan satu persatu ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idzas samaa'un fatarat. Idza apabila langit as-sama'u langit. Insyaallah Langit. sudah mafhum ya, sudah sering. As-sama'u langit. Infatarat terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat. Wa idza dan apabila dan apabila al kawakibu bintang ya sama dengan artinya dengan an-nujum, bintang-bintang.
Dan apabila bintang-bintang inkatharat Jatuh berserakan. berserakan. Ya, boleh jatuh bertaburan atau jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idza dan apabila al biharu lautan, Lautan. bahar dari kata bahar biharu Bihar. kan fujjirat dijadikan meluap. Fujirat Dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idza dan apabila al quburu Kuburan. kuburan bu'thirat dibongkar. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat telah mengetahui nafsun jiwa. Ya, jiwa an-nufus, nafsun jiwa. Ma qaddamat ma apa-apa qaddamat diusahakan wa akharat dan ditinggalkan. Nanti kita akan jelaskan ya maksudnya apa ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wa akhirat tadi apa Ustazah? Wa akharat dan ditinggalkan. Oh, dilalaikan Ustazah. Ya, bisa yang dilalaikan. Iya. Tinggalkan atau dilalaikan. Ya ayyuhal insan, ya ayyuha, wahai sekalian, al-insanu manusia. Wahai sekalian manusia, ma gharraka. Apakah? Ma apa yang? Ya, ma apa yang gharraka Menipu kamu Ustazah. ya, menipu atau memperdayakan kamu. Bi rabbika terhadap Rabbmu, terhadap Tuhanmu, Al-Karim Yang mulia. yang maha pemurah, yang maha mulia, Karim yang maha mulia atau pemurah. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi yang khalaqaka Menciptakan. ya, yang telah menciptakan engkau, ya, menciptakan kamu. Menciptakan engkau. Fasawwaka lalu menyempurnakan, lalu dia menyempurnakanmu. Nah, maksudnya lalu dia menyempurnakan ciptaannya, ya. Fa'adalak. Kemudian dia menjadikan kamu seimbang. Kemudian Allah menjadikan kamu seimbang. Fa'adalak. Apanya yang seimbang? Seimbang ciptaannya, nanti kita akan jelaskan. Oh. Makanya nggak ada yang seimbang itu otaknya juga seimbang. Iya. Dan ya, Semuanya seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di dalam kepada ayyi suratin,
ayyi apa saja, suratin Bentuk. Bentuk. ya bentuk, ya bentuk wajah, bentuk badan, ya dalam apa saja bentuknya. Masya'a rokkabak, ma apa, Ya. sya'a dia kehendaki, rokkabak dia menyusunmu. Dia menyusunmu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla sekali-kali Kali-kali jangan, tidak. sekali-kali jangan, bal bahkan Bahkan tukadzibuna biddin. Tukadzibuna kamu mereka mendustakan mendustakan. agama. Kamu mendustakan biddin hari Agama. pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna dan Dan sesungguhnya sesungguhnya alaikum atas kalian, atas kalian alaikum atas kalian lahafidhin sungguh ada benar-benar penjaga. Jadi lamnya di situ lam taukid. taukid. Sungguh ada penjaga. Kiraman katibin. Kiraman yang Yang mulia, mulia. katibin yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna mereka mengetahui ma taf'alun apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan. Sampai di situ dulu kita jelaskan. Yes. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Infitar ya. Kalau di sini tulisannya Al-Infitar itu terdiri dari 19 ayat. Terdiri dari 19 ayat, 81 kata dan 331 huruf. 300 berapa Ustazah? 331 huruf. Dan surah ini termasuk golongan Makkiyah. Surat Makkiyah. Surah Makkiyah. Adapun sebab turunnya ini adalah bertujuan memberikan peringatan kepada manusia agar tidak terlena, tidak tertipu, tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Yang mana surah ini juga diawali dengan gambaran hari kiamat. Dan nanti akan berlanjut dengan rangkaian peristiwa-peristiwa penghancuran alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan hari kebangkitan, kemudian seluruh amalan manusia akan dihisab. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah dengarkan semua ya, sebenarnya ini surah ini kita kemarin sudah membahas satu ketika membahas surah Az-Zalzalah kita juga bahas surah ini, kadang-kadang ngambil satu ayat, dua ayat dari surah yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian itu ingin mengetahui hari kiamat secara nyata, seolah-olah hari kiamat itu berada di depan kita, ya kita bisa membayangkan bagaimana hari kiamat terjadi itu, maka bacalah surah At-Takwir dan surah Al-Infitar. Juga surah Az-Zalzalah.
Adapun nanti di ayat yang ke-6 nanti ada sebab nuzulnya tersendiri, di mana di salah sebuah riwayat oleh Abu Khatim bersumber dari Ikrimah bahwasanya ayat yang ke-6 nanti itu turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. Yang mana Ubay bin Khalaf ini mengingkari adanya Yaumul Ba'ats, mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena merupakan dan ini ayat tersebut itu nanti akan merupakan keteguran kepada Ubay bin Khalaf dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, yang mana hari kebangkitan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u, apabila langit, infatarat, terbelah. Ya, kita bisa membayangkan ya Ummahat ya, kalau langit itu terbelah. Kalau kita punya rumah ada lantai 2-nya, atau mungkin kita berada di lantai 2, lantai 3-nya retak. Lantai 3-nya pecah, atau lantai 2-nya kita berada di lantai 1, kemudian lantai 2-nya retak atau pecah. Apa yang kita lakukan? Pasti kita merasa khawatir, ketakutan untuk tinggal di lantai tersebut, lantai 2 atau lantai 1 tersebut. Sehingga kita keluar dari tempat itu, kemudian mencari tempat yang lapang. Kalau seandainya langit itu terbelah, bukan lagi rumah, ya, bukan lagi bangunan, tapi langit yang manakah manusia ini akan lari? 16. Pasti kita akan takut yang sangat mendalam. Maka di sini ulama menjelaskan bahwasannya pecahnya langit, terbelahnya langit itu akan membuat langit itu terbuka. Terbukalah langit itu sehingga manusia ini bisa saja kehilangan oksigen. Bisa saja kehilangan oksigen. Sama seperti ketika ikan-ikan di lautan. Ketika ikan di lautan itu diangkat dari lautan kemudian ditaruh di daratan, maka dia akan enggak menentu hidupnya, ya. Karena oksigennya itu ada di air. Tapi kalau manusia, ketika langit ini dibelah dan terbuka, maka oksigen itu akan menghilang. Maka manusia bisa kita bayangkan bahwasanya pada hari itu manusia akan panik. Manusia akan panik karena manusia itu butuh udara. Kemudian di ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya. Ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang jadi berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan ini disebutkan bahwasanya itu seperti mutiara yang disusun di gelang atau di kalung. Kemudian diputuskan benangnya, kemudian jatuhlah mutiara tersebut dan berserakan. Maka seperti itulah nanti keadaan bintang-bintang yang ada di langit. Berjatuhan seluruhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Dan kami telah menghiasi langit tersebut dan dengan bintang-bintang yang menjadi penerang, yang menjadi lampu-lampu. Bahkan sebagian manusia menjadikan bintang tersebut adalah petunjuk arah. Petunjuk. Ya. Dan pada hari itu nanti bintang-bintang itu akan berjatuhan. Kemudian di ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujjirat.
Dan apabila lautan dijadikan meluap, bahkan lautan, air laut itu nanti akan dijadikan mendidih. Kemudian air itu akan meluap ke daratan. di daratan. Meluap ke darat. Maka orang-orang yang tidak tahu, pada hari itu manusia itu tidak tahu mau kemana. Ya. Langit sudah dibelah, bintang-bintang berjatuhan, kemudian lautan diluapkan, kemudian apalagi gunung-gunung dibentur-benturkan. Jadi nanti gunung itu seperti apa namanya itu? Seperti Diangkat. kapas. Seperti Ya. kapas itu ringan sekali terbang. Kemudian berbenturan dengan gunung yang lain. Sangat dahsyat sekali. Ya. Manusia tidak tahu mau kemana lagi. Perginya kemana itu nggak tahu lagi kemana. Ya. Ketika lautan dididihkan, kemudian meluap ke daratan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya, bukan hadis ya, ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarawunaha." Bentar saya lihat dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Itu dalam surah Al-Hajj ayat 2. Al-Hajj. Dan ingatlah pada hari itu ketika manusia melihat goncangan itu, goncangan dunia ini, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Semua perempuan yang sedang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Sudah lalai. Dia nggak melihat lagi susunya itu sudah masuk ke mulutnya apa belum. Sudah lalai. Karena saking kocar kacirnya pada hari itu. Wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Wa taron nasa sukara. Dan kamu melihat manusia itu dalam keadaan mabuk. Tapi sebenarnya dia tidak mabuk. Seperti orang-orang yang mabuk. Bagaimana coba kelihatan kalau orang mabuk itu jalannya nggak seimbang. Nggak seimbang. Ya, nggak seimbang. Sempoyongan, Ustazah. Iya, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Itulah kejadiannya nanti pada saat kiamat terjadi. Selanjutnya kita melihat tanda-tanda kiamat kubra. Yang ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu, dan apabila kuburan-kuburan, ya, seluruh kuburan itu nanti akan dibongkar. Ya. Bu'thirat, dibongkar. Maka Ibnu Abbas berkata bahwasanya jasad yang ada di dalam kuburan tersebut akan dikeluarkan. Kemudian As-Sudi mengemukakan bahwasanya kuburan itu akan dibongkar, dan sebelum dibongkar itu seluruh kuburan itu bergerak semuanya. Mungkin kalau kita melihat sekarang ini ada kuburan bergerak itu kita, wah, serem ya. Tapi pada hari itu nanti seluruh kuburan itu akan bergerak. Maka keluarlah seluruh jasad yang ada di dalamnya. Kemudian manusia akan dibangkitkan. Dan ini ketika nanti Israfil meniupkan tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Jadi seluruh makhluk, baik binatang, manusia, bahkan para malaikat itu seluruhnya mati. Ya. Seluruhnya mati. Jadi ada saatnya juga malaikat mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibangkitkan kembali, maka nanti ketika dibangkitkan itu manusia mengatakan, "Man ba'atsana fi marqadina hadza." Ya. Manusia itu mengatakan, siapa yang membangunkan kita? Siapa yang
membangkitkan dalam tidur panjang kita ini. Karena malaikat pun akan meninggal. Akan meninggal. Karena manusia ada yang saat ini, bahkan dari dulu ya, di zaman Rasulullah SAW, ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dia mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah remuk, bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Adiyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabb-nya lakanud, ya, tidak tahu berterima kasih. Ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Padahal sesungguhnya manusia yang demikian itu dia menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa manusia itu tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakannya? Dan karena manusia itu sangat cinta kepada dunia, sangat cinta kepada harta, yang kecintaannya itu berlebihan. Kecintaannya berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka tidak tahu bahwa seluruhnya apa yang ada dalam kuburan itu akan dibangkitkan. Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam dada itu akan diperlihatkan. Apa yang tersembunyi di dalam dada itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibangkitkan, maka manusia itu akan berada di tempat yang berbeda, di alam yang berbeda, bukan lagi di dunia, ya. Akan tetapi di padang mahsyar, di alam akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang mereka telah perbuat. Mereka telah perbuat ketika di dunia. Manusia nanti akan mengetahui seluruhnya apa yang mereka telah lakukan di dunia. Ada manusia yang ketika di dunia memotivasi seseorang untuk berbuat maksiat, ada juga yang memotivasi manusia itu untuk berbuat kebaikan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Banyak perintah-perintah atau motivasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita lihat apakah ini menuju kepada kebaikan atau menuju kepada kemaksiatan yang menjadikan kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kemudian. Nah, orang-orang yang mengajak untuk berbuat baik, ada yang mengajak untuk bersedekah, ya, dengan harta sehingga menjadikan panggilannya tersebut menjadi amal jariah, ya, sehingga nanti pada hari kemudian manusia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan sesaat saja, ya. Karena sedekah inilah, ya, yang akan banyak menolong manusia nanti pada hari kemudian. Sehingga manusia itu berkata, qala rabbi rji'uni, ya, fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi, ya, sebentar saja, ya, walaupun hanya sesaat saja, ya. Untuk apa? Supaya mereka menjadi bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Baru mereka menyadari apa yang mereka lakukan ketika sudah berada di alam akhirat. Kemudian yang keenam, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika manusia itu dalam keadaan terpedaya, dalam keadaan tertipu dengan kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ma gharraka, apa yang telah memperdayakan kalian, memperdayakan kamu, bi rabbikal karim,
kepada Rabbmu yang maha mulia. Di sini ada orang yang ada beberapa orang yang menerjemahkan yang terjemahannya itu salah. Dia menganggap bahwasannya karena kemuliaan Allah lah kami berbuat dosa. Nah, ini di apa namanya itu dibaliknya. Padahal maksud dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia itu untuk senantiasa mengingat apa yang membuat kalian terpedaya, tertipu dengan seluruh kemewahan-kemewahan dunia, seluruh apa yang ada di dunia ini. Ya. Kepada Rabbmu yang maha pemurah. Jadi kata Rabb di sini, ya, Rabb di sini banyak artinya adalah Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengazab manusia itu dia karena dia sebagai Rabb. Dia berkuasa kepada manusia, maka apapun yang dia inginkan, maka hendaklah manusia itu mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat ancaman. Jadi tidak seperti yang dianggap oleh sebagian orang-orang bahwa hal itu merupakan bimbingan terhadap jawaban. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala ma'gharraka, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian itu terpedaya, apa yang membuat kalian itu tertipu? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu supaya sadar loh, wahai manusia, sadar. Sadarlah, di dunia ini hanya sebentar. Di dunia ini nanti akan hancur dan ada kehidupan yang selanjutnya itu kan lebih kekal. Jangan sampai kita itu tertipu dengan kehidupan dunia dan hal-hal yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala memilih hak untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, ya, berhak untuk mengadab, memberikan sanksi kepada orang yang berbuat maksiat. Maka Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya maksud dari magharraka di sini, maksud dari apa yang membuat manusia itu terpedaya di sini adalah bijahalah, karena kebodohan. Karena kebodohan manusialah yang tidak memikirkan kehidupan akhirat sehingga mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Ummahat fillah rahimakumullah. Coba kita memiliki bos misalkan ya. Kita memiliki majikan. Kalau majikan kita itu menyuruh kita untuk datang tepat waktu, bekerja tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemudian kita tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka bos kita atau majikan kita itu pasti memberikan sanksi atau memberikan peringatan. Bisa jadi peringatan pertama tidak diindahkan, peringatan kedua, dan selanjutnya akan dipecat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan seluruh kebutuhan manusia, yang menciptakan dunia, menciptakan langit, dan memberikan rezeki. Menginginkan haknya untuk diibadahi, menginginkan haknya untuk disembah, dan tidak mensyarikatkan sedikit pun. Kalau jika manusia itu tidak memperhatikan hal tersebut, maka haknya Allah Subhanahu wa taala untuk mengadabnya. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-7, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi yang menciptakan, fasawwaka lalu dia menyempurnakan, fa'adalak lalu kamu menjadi seimbang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu seimbang. Seimbang di sini ya semuanya normal.
Kalau tidak seimbang pasti contoh tidak seimbang. Oh, otaknya tidak seimbang pasti jadi gila ya. Ya itu. Iya. Jadi manusia itu ketika berdiri itu seimbang, beda ketika binatang. Kalau binatang itu contohnya ayam, walaupun sama dengan manusia memiliki 2 kaki, tapi berdirinya itu tidak seimbang. Binatang yang lain semuanya sama ya. Berbeda dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semuanya seimbang, semuanya sempurna. Tampilannya, bentuknya semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita seimbang ya. Coba perhatikan ummahat. Perhatikan kuku kita. Perhatikan rambut kita yang tumbuh terus tumbuh. Kalau seandainya gigi alis kita disamakan dengan rambut, gigi kita disamakan dengan kuku kita yang terus tumbuh, apa yang akan terjadi? Mungkin manusia itu akan kerepotan untuk mengurus giginya, ya, mengurus Bisa alisnya yang terus tumbuh. Jadi nutupin Allah mah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dalam keadaan seimbang. sempurna, seimbang. Contoh yang lain mata. Kalau satu di depan, satu di belakang, jadi nggak capek lagi nengok-nengok. Ya. Mungkin menurut kita itu bagus mungkin, tapi pandangannya pasti nggak seimbang, ya, nggak cantik, nggak indah. Begitu juga dengan misalkan ayam. Kalau ayam itu kiri kanan. Jadi kalau apa namanya? Kalau mau nyebrang tidak mesti harus nengok ke kiri dan ke kanan. Berbeda dengan manusia, ya. Karena sudah melihat ke depan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah diseimbangkan semua manusia itu semuanya di depan, mata di depan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah memahami bahwa ciptaan manusia itu adalah seimbang. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah, kemudian ludahnya itu ditaruh di tangan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ludahnya tersebut. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya nggak sebutin hadisnya ya, hadisnya panjang. Ummahat bisa nanti buka. Ini hadis ini adalah hadis qudsi, berasal dari riwayat Ibnu Majah. Di sini Rasulullah SAW memperagakan tangannya, ya, memperagakan tangan, jadi meludah, kemudian dia peragakan tangannya, kemudian Rasulullah SAW menunjuk kepada ludah tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, apa yang membuat kalian merasa bahwa aku ini, ya, merasa bahwa aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lemah dalam penciptaan manusia. Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, hadis qudsi ini, yang berarti bahwasanya, wahai anak Adam, bagaimana engkau dapat menilai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lemah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu seperti ini. Jadi dia menunjuk, ya. Dia menunjuk kepada tangannya yang ada ludahnya tadi. Hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdaini walil ardi minka wa idu fajama'ta wa mana'at hatta idza balagatit taraqiya qultu atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Maka jika aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, maka jika aku telah menyempurnakan kejadianmu dan membuat engkau seimbang, engkau pun bisa berjalan dengan mengenakan pakaian dan derap langkahmu pun terdengar di atas permukaan bumi. Maka apakah yang membuat kalian itu menjadi sombong? Jadi Rasulullah SAW menunjuk di tangannya itu, meludah kemudian menunjuk di tangannya, kemudian mengatakan bahwasanya, hai, perhatikan manusia, kalian itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dalam keadaan seimbang,
kemudian kalian menggunakan pakaian yang kalian sukai, setelan yang kalian sukai, ya. Kemudian dari kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang sangat menjijikkan. Ya. Siapapun manusia pasti jijik dengan air mani tersebut. Kemudian setelah diciptakan, kemudian dilahirkan, kemudian menjadi anak yang tidak berdaya, yang bisanya hanya menangis, mau minta sesuatu menangis, kemudian setelah besar menjadi sombong. Perhatikan apa yang sambil Rasulullah SAW menunjuk kepada tangannya, lihatlah di sini. Artinya bahwa ludah itu, perhatikanlah wahai manusia, kalian itu tidak, manusia itu tidak mesti harusnya tidak ada rasa sombong di dalam dirinya. Harusnya tidak ada rasa sombong di dalam hatinya, ya, di dalam dirinya. Kemudian setelah menjadi besar, menjadi dewasa, kemudian mereka merasa bahwasanya yang terbaik, ya. Maksudnya dia merasa dirinya paling baik daripada orang lain, ya. Maka oleh karena itu di hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa terutama kepada orang-orang yang memiliki jabatan, mungkin jadi presiden, jadi bupati, jadi ketua di dalam satu tempat. Ini perhatikan bahwasanya kalian itu hanyalah seperti ludah ini, tidak ada apa-apanya. Kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada manusia bahwasanya manusia ini adalah diciptakan dari air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia menyusun tubuhmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyusun tubuh kita itu dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Mujahid, ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW berkata bahwasanya maksud daripada ayat ini bahwasanya penyerupaan manusia yang dilahirkan itu menyerupai dari keturunannya. Ya. Siapakah manusia itu yang diserupai? Artinya bahwasanya kalau tidak diserupakan dengan ayahnya, ibunya, atau mungkin dari keluarganya yang lain. Bisa jadi dari paman dari ayahnya, paman dari ibunya. Maka dalam sebuah hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, bahwasanya ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, istriku sedang melahirkan seorang anak, tapi anak yang dilahirkan ini adalah berkulit hitam. Artinya ketika dia mempertanyakan itu, dia berkulit putih, istrinya juga berkulit putih, tapi anak yang dilahirkan itu berkulit hitam. Nah, kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya jadi nggak langsung menjawab, Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, fulan tersebut, dia mengatakan, apakah engkau mempunyai unta? Kemudian orang tersebut tadi mengatakan bahwa iya betul, saya memiliki unta. Kemudian Rasulullah SAW, apa warnanya? Kemudian dia mengatakan bahwa unta saya berwarna merah, ya, berwarna merah kecoklatan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah di antara anak-anaknya ada yang berwarna abu-abu? Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya iya ada. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, lalu dari mana dia memiliki warna itu? Ya. Dari Allah. Ya, dari mana dia memiliki warna itu? Kemudian orang tersebut mengatakan, mungkin karena adanya kecenderungan dari keturunannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka begitulah, seperti itulah halnya bayi tersebut. Bisa jadi orang tuanya kedua-duanya putih atau kedua-duanya hitam, tapi anaknya memiliki warna yang berbeda. Inilah maksud daripada fi ayyi suratin
Masya Allah. bentuk dalam Kemudian Ikrimah mengatakan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja menciptakan dalam bentuk kerah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, manusia itu bisa saja diciptakan dalam keadaan wajahnya seperti kerah atau wajahnya seperti babi, ya. Bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi semua kehendak manusia, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyusun atau menciptakan manusia itu seluruhnya adalah kehendak Allah. Akan tetapi mesti kita harus ingat bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Maka ketika kita memiliki mungkin tidak sama dengan yang lain, mungkin kita pernah kalau berkaca kemudian kita melihat, waduh kok saya tidak memiliki hidung seperti orang lain, tidak memiliki hidung mancung atau tidak memiliki kulit yang diinginkan, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu tetap ahsan. Jadi kata ahsan di sini, ya ini ada sebuah kisah ya. Fi ahsani taqwim, manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Kata ahsan dengan hasan itu berbeda. Kalau hasan sebaik aja, tapi kalau ahsan itu yang terbaik, itu sebaik-baik takwim bentuk. Maka suatu ketika ada seseorang yang pengantin baru dan ini bertanya kepada lagi keluar bersama dengan istrinya. Kemudian saking cintanya istrinya dia keluar rumah, kemudian di malam hari dia melihat bulan. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada istrinya, dia mengatakan kepada istrinya, anti tolik intakuna tajmalu minal qamar. Ya. Kalau seandainya engkau akan saya talak, kalau seandainya engkau itu tidak lebih indah daripada bulan. Jadi yang mana kita tahu bahwasanya bulan itu yang paling indah. Setiap orang melihat sesuatu keindahan itu selalu wajahmu bagaikan rembulan, itu sepertinya biasanya begitu ya. Kalau orang-orang yang mau apa namanya ini mau merayu ya. Kemudian laki-laki ini mengatakan bahwasanya kepada istrinya, karena ini istrinya cantik ya, sangat cantik sekali. Kemudian dia mengatakan kalau seandainya wajahmu tidak seperti bulan, ya tidak lebih indah daripada bulan, niscaya engkau akan kutalak. Dan ternyata dia mengadu kepada Imam Malik. Imam Malik itu memiliki murid namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan, apa yang dikatakan Imam Malik? Kalau seperti itu perkataanmu berarti kamu sudah jatuh talak. Ya, bayangkan ummahat. Ini masih pengantin baru, kemudian lagi senang-senangnya, kemudian dia disuruh talak oleh Imam Malik, maka bagaimana perasaannya? Ini hanya dari perkataan tadi. Kemudian bertemu dengan Imam Syafi'i, setelah bertemu dengan Imam Malik, dia bertemu dengan Imam Syafi'i, kemudian dia mengutarakan tadi perkataan Imam Malik itu kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak, itu tidak jatuh talak, ya. Karena berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebaik-baik bentuk. Artinya dari sinilah Imam Syafi'i mengambil kesimpulan, mengambil dalil bahwasanya manusia itu adalah ciptaan yang terbaik. Manusia itu yang paling sempurna ciptaannya. Maka kemudian orang tersebut tadi kembali lagi kepada Imam Malik, mengutarakan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik mengatakan, iya betul. Yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, karena dia muridnya ya, sampaikan Imam Syafi'i itu adalah yang benar. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya kita itu nggak usah minder, nggak usah merasa bahwasanya kok saya beda dengan yang lain ya. Ketika kita memiliki kekurangan, kita harus selalu merasa bahwasanya inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak
kepada hambanya sehingga Allah Subhanahu wa taala menyusun hambanya Manusia. tersebut ya. Itu maksud daripada fi ayyi suratin masya'a. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalla inna kitabal abrara. Sekali-kali tidak. Ayat berapa ya Umahat? Ayat 9 ya? Ayat 9. Kalla Ustazah. balla tukadzibu sebentar saya lihat dulu. Bel. Salah. Kasibu. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla tidaklah sekali-kali, tidak sekali-kali ya, atau jangan sekali-kali, bal tukadzibuna biddin, bahkan kamu telah mendustakan hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman itu pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti, mau tidak mau pasti dia beramal ya. Jadi orang-orang yang beriman, yang mengimani adanya hari akhir, yang mengimani adanya hari kebangkitan, mau tidak mau pasti dia akan beramal. Jadi contoh bagi orang-orang yang beriman itu adalah ketika dia banyak beramal soleh. Jadi kalaupun orang yang mengatakan bahwa saya beriman, saya percaya dengan hari akhir, tapi lihat kelakuannya. Kalau dia tidak banyak beramal, tidak tidak banyak ibadah, berarti dia tidak percaya dengan hari kemudian, hari kebangkitan. Kenapa orang yang beriman itu selalu banyak beramal? Karena dia yakin bahwasanya dia mendapatkan balasan nanti pada hari kemudian, dan dengan pahala tersebut, dengan balasan tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafizin. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya, 'alaikum, atas kalian itulah hafizin, ada penjaga. Ya. Sesungguhnya atas kalian itu para penjaga-penjaga. Ya. Yakni yang mencatat amalan tersebut. Kiraman katibin, yang mulia yang mencatat. Yakni ada malaikat yang senantiasa mengawasi apapun yang kita lakukan. Ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Ma yalfidhu minal qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap, tidaklah terlafadzkan sesuatu perkataan melainkan dicatat oleh raqib atid. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Ia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Dua malaikat tersebut akan mengetahui apa yang kita lakukan. Apakah kita termasuk orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa berbakti, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ataukah kita dalam golongan fujar? Jadi itu yang kita harus perhatikan. Ketika kita melakukan sesuatu, ingat bahwa ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Jangan sampai kita digolongkan dalam golongan fujar, golongan orang-orang yang orang-orang yang berbuat dosa. Jadi abror itu adalah orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, lawannya adalah fujar. Barakallahu fik. Sampai di ayat 12 dulu kita. Tadi sampai di ayat 12 ya? Iya. Ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut apa yang dimaksud dengan abror menurut ayat ini, menurut di dalam surah ini, dan apa yang dimaksud dengan fujar. Bagaimana orang-orang yang abror ketika sudah meninggal, dibawa kemanakah jasad tersebut? Ya, bagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan ketika dua malaikat yang senantiasa mendatangi kuburannya, kemudian apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat atau tidak?
Dan itu insya Allah nanti di ayat yang ke-13 kita akan jelaskan nanti apa saja yang dilakukan oleh manusia, apa saja yang ditanyakan oleh manusia ketika masuk ke dalam alam barzah. Mungkin itu dulu, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair Ustazah. Sehat semua ya Ummahat. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah juga sehat selalu ya Ustazah. Selalu Ustazah. Jazakillah khairan kasiran. Wajazakumullah. Syukran Umi Kenta. Amin. Syukran Umi Bunda Eli.